Sebuah kabar besar akhirnya mulai mengerucut ke permukaan. Ketika isu kepindahan Pecco Bagnaia ke Aprilia Racing tak lagi sekedar rumor, melainkan mengarah pada kontrak jangka panjang yang menunjukkan keseriusan penuh Aprilia, menjadikannya pusat proyek masa depan. Bukan hanya transfer biasa, tapi langkah strategis yang bisa mengubah peta kekuatan MotoGP. Di saat yang sama, Enea Bastianini perlahan bangkit dari keterpurukan bersama KTM dan mulai kembali menunjukkan aura The Beast yang dulu ditakuti. Memunculkan pertanyaan besar, apakah dia benar-benar siap kembali menantang para juara? Dan apakah dia akan menggeser kuota sementara Maverick Vinales di tim pabrikan? Sementara itu, pergerakan Fermin Aldegar yang hampir pasti pindah garasi membuka efek domino yang lebih luas, termasuk spekulasi masa depan Gresini Racing yang bisa saja berubah arah, bahkan mendekat ke Honda Racing Corporation. Membuat semua dinamika ini terasa bukan kebetulan, melainkan tanda bahwa MotoGP sedang menuju fase perubahan besar. Dan seperti apa berita lengkapnya, kita bahas. Kabar soal masa depan Pecco Bagnaia akhirnya mulai jelas ke permukaan. Jika dilihat dari situasi di pedok, ini bukan lagi sekedar rumor, melainkan tanda bahwa kebuntuan administratif di MotoGP akan segera berakhir. Selama ini banyak kesepakatan besar sebenarnya sudah terjadi di belakang layar, tapi belum bisa diumumkan karena menunggu perjanjian baru antara promotor dan para pabrikan. Perjanjian ini akan mengatur hal penting seperti standar gaji minimum pembalap hingga pembagian pendapatan tim. Begitu semuanya resmi, maka kontrak-kontrak besar akan langsung diumumkan. Dan salah satu yang paling mengejutkan adalah kepindahan Bagnaia ke Aprilia Racing. Dari sudut pandang ini, kabar tersebut cukup masuk akal, tapi tetap mengagetkan. Bagnaia adalah ikon utama Ducati yang beberapa tahun terakhir dia bukan hanya juara dunia, tapi juga bagian dari proyek besar Ducati. Namun di MotoGP, semuanya selalu tentang arah masa depan, bukan sekedar loyalitas. Masuknya nama besar seperti Pedro Acosta membuat komposisi pembalap Ducati berubah. Dalam situasi ini, Bagnaia di persimpangan, bertahan di tim yang sedang berubah atau menjadi pusat proyek baru di tempat lain. Aprilia melihat peluang itu dan bergerak cepat. Kontrak yang ditawarkan Aprilia juga tidak biasa. Format 2+2 tahun menunjukkan kepercayaan jangka panjang. Di MotoGP modern, kontrak selama itu sangat jarang terjadi. Terakhir kali, hal serupa terjadi saat Marc Marquez menandatangani kontrak jangka panjang dengan Honda, dan bahkan itu tidak berjalan sampai selesai. Artinya, Aprilia benar-benar serius menjadikan Bagnaia sebagai pusat proyek mereka. Yang membuat langkah ini semakin penting, Bagnaia juga membawa kepala teknisnya, Christian Gabarini. Ini bukan detail kecil. Gabarini adalah sosok penting di balik kesuksesan para pembalap, termasuk saat membawa Casey Stoner menjadi juara dunia. Dengan kata lain, Aprilia tidak hanya mendapatkan pembalap hebat, tapi juga tim teknis yang sudah terbukti. Dari sisi persaingan, ini bisa menjadi titik balik besar. Aprilia selama ini sudah menunjukkan perkembangan pesat dan mampu bersaing di depan. Namun dengan hadirnya Bagnaia, mereka mendapatkan sesuatu yang sangat penting. Pembalap yang tahu bagaimana memenangkan kejuaraan bukan hanya balapan. Meski begitu, tantangannya tetap besar. Pindah dari Ducati ke Aprilia bukan hal mudah. Bagnaia harus beradaptasi dengan motor, tim, dan lingkungan baru. Di sisi lain, Ducati juga akan menghadapi tantangan. Kehilangan Bagnaia berarti kehilangan pembalap yang selama ini menjadi acuan utama dalam pengembangan motor mereka. Jika kabar ini benar-benar segera diumumkan, maka dampaknya akan sangat besar. MotoGP bukan hanya akan berubah dari sisi teknis di 2027, tapi juga dari sisi kekuatan tim. Kepindahan Bagnaia ke Aprilia bisa mengubah salah satu momen paling menentukan dalam beberapa tahun terakhir. Berita kedua, dalam penampilan yang benar-benar mengesankan, Enea Bastianini berhasil membangkitkan kembali daya saing di MotoGP. Aksinya di Austin, Texas langsung menarik perhatian terutama setelah awal musim yang sempat sulit. Dia tampil solid dengan meraih podium di sprint, lalu melanjutkannya dengan finish ke-6 di balapan utama.
Hasilnya menunjukkan bahwa dia mulai kembali ke performa terbaiknya. Bastianini sendiri menegaskan perubahan ini dengan penuh kepercayaan diri. Dia menyebut bahwa dirinya kini kembali menjadi Bastianini, bukan sekedar pembalap yang tenggelam di tengah persaingan. Performa di atas motor KTM benar-benar mencerminkan hal itu. Start dari posisi ke-12, dia mampu menyalip banyak pembalap di depannya dan menunjukkan kombinasi kecepatan, keberanian, serta determinasi yang membuatnya ditakuti di grid. Balapan yang dijalaninya pun tidak mudah. Dia sempat kehilangan grip di awal dan hampir kehilangan momentum. Situasinya semakin rumit ketika terjadi kontak dengan Joan Mir, yang membuat airbag-nya aktif. Kondisi tersebut membuatnya kesulitan mengendalikan motor selama beberapa saat. Namun justru disitulah mentalnya terlihat. Dia tidak panik, mampu kembali fokus, menemukan ritme dan melanjutkan balapan dengan sangat kompetitif. Momen paling menarik terjadi di pertengahan balapan, saat dia terlibat duel sengit dengan Marc Marquez. Keduanya saling menyalip dalam pertarungan yang intens dan penuh resiko. Meski pada akhirnya harus mengakui keunggulan Marc Marquez, Bastianini berhasil memberikan perlawanan serius dan memaksa juara dunia tersebut bekerja keras hingga lap terakhir. Bahkan catatan waktunya di akhir balapan sangat kompetitif, menunjukkan bahwa dia tidak hanya cepat, tapi juga konsisten. Setelah balapan, Bastianini mengaku puas dengan hasil yang diraih. Dia menilai ini sebagai salah satu performa terbaiknya sejak periode kuatnya masa lalu. Meski start tidak berjalan mulus dan sempat terganggu insiden, dia mampu bangkit dan memperkecil jarak dengan para pembalap di depan. Dia juga mengakui masih ada kekurangan, terutama dalam hal akselerasi, meskipun motor terasa sangat kuat saat pengereman, sebuah karakter yang sangat cocok dengan gaya balapnya. Jika dibandingkan dengan performanya di awal musim, terutama di Thailand, peningkatan ini terasa sangat signifikan. Dalam waktu singkat, dia mampu beralih dari kondisi sulit menjadi pembalap yang kembali bersaing di barisan depan. Namun, dia juga tetap realistis. Menurutnya, performa ini masih perlu diuji di seri-seri Eropa yang biasanya lebih teknis dan ketat. Bastianini juga mengungkapkan bahwa tim mencoba berbagai setelan baru, meskipun sulit menentukan satu faktor utama di balik peningkatan ini. Yang paling terasa baginya adalah kembalinya rasa percaya diri saat mengendarai motor, sesuatu yang sempat hilang dan kini menjadi kunci kebangkitannya. Menariknya, kebangkitan ini datang di momen yang sangat krusial. Di tengah dinamika bursa pembalap MotoGP, performa seperti ini langsung membuka peluang baru. Tidak menutup kemungkinan bahwa Bastianini mulai dilirik untuk peran yang lebih besar. Bahkan berpotensi naik ke tim pabrikan KTM jika dia mampu menjaga konsistensi performanya. Dalam situasi di mana KTM terus mencari kombinasi pembalap terbaik untuk bersaing di papan atas, sosok Bastianini yang mulai kembali ke performa puncak bisa menjadi opsi yang sangat menarik. Dengan kepercayaan diri yang kembali dan performa yang terus meningkat, Bastianini kini bukan hanya sekedar comeback story. Dia kembali menjadi ancaman nyata di MotoGP. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin dia kembali rutin bertarung di posisi depan dan bahkan membuka jalan menuju kursi tim pabrikan, menghidupkan kembali ambisinya untuk menjadi penantang gelar dunia. Berita ketiga, rumor tentang masa depan Fermin Aldeguer semakin kuat dan arahnya kini jauh lebih jelas. Bukan sekedar kepindahan biasa, tapi langkah naik level yang bisa membawanya menggantikan Franco Morbidelli di VR46 Racing Team pada 2027. Sejak awal, VR46 melalui Pablo Nieto sudah memberi sinyal ketertarikan. Dan dengan datangnya era mesin 850cc yang menjadi titik reset, Aldeguer dipandang sebagai profil ideal, mudah, cepat, dan bisa dibangun untuk jangka panjang. Apalagi Ducati juga menyiapkan skema kontrak yang menempatkannya layaknya pembalap pabrikan meski tempatnya di tim satelit. Lengkap dengan dukungan teknis yang biasanya hanya dinikmati rider utama. Namun dampak terbesarnya justru terasa di Gresini Racing. Jika Aldeguer benar-benar hengkang dan Alex Marquez juga pergi, Gresini berpotensi kehilangan dua pilar utama sekaligus dalam waktu bersamaan. Ini bukan sekedar kehilangan pembalap, tapi juga kehilangan arah proyek. Dalam beberapa musim terakhir, kekuatan Gresini sangat bergantung pada kombinasi pembalap muda potensial dan dukungan teknis dari Ducati. Ketika dua elemen ini mulai goyah, maka fondasi tim ikut terguncang. Situasi ini diperparah dengan belum jelasnya keberlanjutan kerjasama mereka dengan Ducati, terutama di tengah meningkatnya biaya akibat regulasi 2027. Dalam era baru ini, biaya pengembangan motor akan semakin tinggi, dan tidak semua tim di satelit mampu mengikuti ritme tersebut. Jika Ducati harus memprioritaskan tim lain atau melakukan efisiensi, maka posisi Gresini bisa semakin tertekan. Di titik inilah, keputusan besar mulai terasa tidak terhindarkan. Dari sinilah spekulasi besar mulai menguat. Apakah ini akan menjadi momen bagi Gresini untuk mengubah arah?
Salah satu opsi yang mulai banyak dibicarakan adalah potensi kerjasama dengan Honda Racing Corporation. Honda saat ini sedang dalam fase pembangunan ulang dan membutuhkan tim satelit yang kompetitif untuk mempercepat pengembangan motor mereka. Gresini, dengan pengalaman dan struktur tim yang sudah matang, bisa menjadi kandidat ideal jika kerjasama ini benar-benar terjadi. Jika skenario ini terwujud, maka efeknya akan sangat besar. Bukan hanya bagi Gresini, tapi juga bagi keseimbangan kekuatan di grid MotoGP. Honda akan mendapatkan tambahan data dan pengembangan dari tim satelit, sementara Gresini mendapatkan dukungan penuh dari pabrikan yang sedang lapar untuk bangkit. Ini adalah kombinasi yang berpotensi mengubah peta persaingan dalam beberapa musim ke depan. Menariknya, semua pergerakan ini tidak berdiri sendiri. Rumor lain juga saling berhubungan, seperti Quartararo yang dikabarkan membuka komunikasi dengan Honda, serta Pedro Acosta yang disebut-sebut masuk ke Ducati. Rangkaian perpindahan ini menciptakan efek domino yang semakin menjelaskan bahwa MotoGP sedang menuju fase perubahan besar. Dalam konteks ini, langkah Aldeguer ke VA46 bukan hanya soal satu pembalap yang pindah tim. Ini adalah bagian dari puzzle yang lebih besar. Dia tidak hanya berpotensi menjadi pengganti Morbidelli, tapi juga menjadi salah satu kunci dalam pergeseran kekuatan antar tim dan pabrikan. Jika semua skenario ini benar-benar terjadi, maka musim 2027 tidak hanya menjadi era baru secara teknis, tapi juga menjadi awal konfigurasi baru dalam persaingan MotoGP.